Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan di sini kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ringkasan materi dengan topik memiliki perspektif. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Yuliana Puspita, Lilis Dahlia, Putri Masyaroh, Septian Revinda, Sofi, Dian Setia, dan yang terakhir ada Jamaluddin Said Al-Fauzan. Di sini kita akan mempresentasikan tentang kegiatan praktis dan interaktif yang dapat dilakukan oleh peserta didik dalam pelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi teks berita. Di sini ada 10 poin. Adapun yang pertama, yaitu menganalisis struktur teks berita. Dalam kegiatan menganalisis struktur teks berita, peserta didik diminta mengidentifikasi elemen-elemen utama dalam teks berita seperti judul, kepala berita, tubuh berita, dan kutipan. Gunanya untuk memahami susunan informasi dalam teks tersebut. Adapun yang kedua yaitu memilih berita. Dalam kegiatan memilih berita ini, peserta didik diminta untuk memilih berita dari berbagai sumber, baik dari surat kabar maupun situs berita online, dan kriteria tersebut yang menurut mereka menarik dan relevan dengan perspektif peserta didik. Adapun yang ketiga yaitu ringkasan berita. Dalam kegiatan ringkasan berita ini, peserta didik diminta untuk membuat ringkasan berita secara singkat yang mereka pilih dan melibatkan kemampuan mereka dalam merangkum informasi utama dari berita tersebut. Adapun yang keempat, yaitu membaca berita dengan suara nyaring. Dalam kegiatan ini, peserta didik membacakan berita yang dipilih dengan suara nyaring untuk meningkatkan keterampilan membaca dengan intonasi yang benar. Selanjutnya, yang kelima yaitu diskusi kelompok. Dalam kegiatan diskusi kelompok ini, peserta didik disuruh untuk mendiskusikan berita yang mereka baca dari berbagai pendapat dan mencoba memahami dari sudut pandang penulis. Yang keenam yaitu menulis artikel berita. Dalam kegiatan ini, peserta didik diminta menulis artikel berita secara singkat mengenai suatu peristiwa atau topik tertentu dengan melibatkan mereka dalam merangkum informasi dan menyajikannya dalam format berita yang sesuai. Selanjutnya, yaitu yang ketujuh. Yang ketujuh adalah kriteria berita. Dalam kegiatan ini, peserta didik diberikan tugas untuk mengidentifikasi aspek positif dan aspek negatif dalam teks berita, serta menilai objektivitas, adanya bias, dan keadalan sumber. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi gaya penulisan. Dalam kegiatan ini, peserta didik disuruh untuk mencoba mengenali gaya penulisan yang digunakan oleh penulis berita tersebut, termasuk gaya bahasa, narasi, dan penyajian informasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 9 dan 10. Adapun nomor 9 yaitu mengikuti berita aktual. Pada kegiatan ini, peserta didik diminta untuk mengikuti berita terkini dan berbagai informasi dalam kelas untuk tetap terinformasi tentang perkembangan terbaru. Dan yang terakhir, mengkaji berita hoaks. Dalam kegiatan ini, peserta didik mempelajari contoh-contoh berita yang palsu atau hoaks dan belajar cara mengidentifikasi serta menghindari berita palsu. Cukup sekian presentasi pada pagi hari ini. Semoga materi yang kelompok kami berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.